Tidak boleh ada dewan hakim seperti itu yang lalu yang berbuat seperti itu hanya gara-gara persoalan lain. Ya, persoalan lain sehingga santirnya ditahan. Kalau perlu harus keluar bahwa ketika seperti itu jangan libatkan dalam kegiatan keagamaan lagi kalau dia seperti itu. Ini kan lah persoalannya, masa persoalan darat dibawa ke laut. Persoalan laut dibawa ke darat, ya kan? Ya kan kasihan anak, kasihan dia mau bertanding tapi dihalangi oleh yang punya bakat tapi hanya gara-gara persoalan insentif ya. Ini kita bahasa kasar saja ya. Ini bukan kesalahan Kesra. Saya saja sebagai tahu, tapi tak sedikit-sedikit sehingga selalu sampai sekarang beliau masih tetap dikokohkan sebagai tokoh. Kenapa? Karena itu tadi, ya dia selalu memegang kebenaran yang benar, yang salah adalah salah. Ya, ini yang perlu kita didik semua Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan kepada kita bahwa Dewan Hakim ini terdiri dari 13 orang. Ya, sesuai dengan DIPA yang ada di Kesra, hanya 13 orang ditambah dengan 3 orang, 1 orang pengawal Dewan Pengawas, 1 orang koordinator dan 1 orang sekretaris. Dewan Pengawas, koordinator dan sekretaris ini tidak menilai. Jadi kami ini hanya datang untuk memberikan pelayanan kepada petunjuk-petunjuk kepada Bapak dan Ibu para Dewan Hakim ini. Ya, jadi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada kita semua. Pertama, para Dewan Hakim, bahwa dalam penilaian sebentar setelah pembagian ini kita menilai seobjektif mungkin. Kalau kita ada yang diberikan penilaian untuk menilai di bidang tajwid, tidak usah menilai di lagu. Ya, jadi jangan didengar di lagunya. Ya, karena kalau kita mendengar di lagunya, berpengaruh gitu, berpengaruh gitu. Jadi mana pore lagunya, tidak usah kita nilai. Bohe bagi tawa. Ya, jangan terpengaruh dengan tepat tangan, sebelum tangannya orang. Ya, jadi dan saya tahu teman-teman ini semua pasti tahu, apalagi dia kayak Pak Ustaz Ridwan Yusuf ini, dia adalah senior kita di bidang tilawah, Pak Kiai Daud. Ya, dia tahu persis itu seperti itu. Jadi dia maksud dia bahwa jujur, jangan terpengaruh dengan itu. Itu barangkali Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, dan mari kita untuk memberikan pembagian tugas ini. Dan sekali ini koordinator untuk Pak hadir tidak ada hari ini, dan dia mengatakan bahwa insya Allah sebelum acara dimulai kami akan bertemu dengan Pak Dr. Kiai Haji Jumatan Raden dan Dr. Fatur Rahman, anak-anak Kiai Nasrawi kan? Ya, kan? Ada nih generasinya kan? Dia sudah doktor kan, doktornya doktor bahasa Arab. Sudah dilakukan insya Allah. Dia doktor bahasa murni. Makanya dari dokter campur. Dokter bahasa murni. Jadi semua yang dia kayak Ustadz ya, Rahim Mustafa ini dia adalah LC Mesir kan? Masya Allah. Mesir. Jadi kalau dia fasoha saya tidak ragukan beliau kalau dia di fasoha. Ya. Tolong Pak Ustadz tunjukkan saya tadi. Tunjukkan saya di mana, yang mana pertama dulu bidang lagu. Tilawah. Ya. Tilawah ini ada 5 dewan hakimnya. Khusus untuk lagu kita sudah tetapkan 2 yang akan menilai lagu. Dan insya Allah saya tidak ragukan beliau. Pertama Ustadz Ridwan Yusuf SH. Yang kedua Al-Ustadz Pak Subair Lama SH. Insya Allah. Jadi khusus lagu kita ini Ustadz ya. Yang kedua tolong dicatat Ustadz ya. Yang kedua suara Pak Ibrahim Katib
dan dia sudah tahu bahwa beliau mau nilai di di bidang suara. Ya, kemudian yang ketiga yaitu tajwid. Ya, tajwid insyaallah akan dinilai oleh Al-Ustaz Kiai Muda Ahmad Daud, Veteran Des Kiai Muda Ahmad Daud. Insyaallah. Dan fasoha ini susah Pak. Kalau orang kurang tahu bahasa Arab, saya pernah diberikan itu dan nilai fasoha, saya bilang itu menurut Iwan Hakim punya fasoha kalau tidak ada buku di situ. Iya. Iya. Yang bisa di fasoha itu Pak Kiai, Pak Doktor, Pak Solehuddin. Saya tidak ragukan itu karena dia juga Master Bahasa Arab. Semua ini yang habis-habis ini insyaallah saya tidak ragukan kalau di fasoha. Dan insyaallah kita percayakan Bapak Al-Ustaz Rahim Mustafa SH LC MA. Jadi dia sudah master juga ini. Saya kira seperti itu barangkali. Adapun penilaiannya ini masing-masing sudah ada nilainya. Kayak di bidang tilawah ini nilainya hanya 25. Ya, sudah ditahu bahwa kalau kesalahan besar itu kalau dia jadidnya nilainya kurang 3, kalau dia khafifnya nilainya 1. Ya, jadi tinggal kita menilai ini dan tolong Bapak Ibu Bapak-bapak para dewan hakim ini kalau memberikan penilaian Pak, ada buku nanti yang akan kita bagikan itu, ya tolong diberikan catatan supaya bisa dipertanggungjawabkan. Pada saat ini para kawai ini selektif sekali. Tahun lalu ini yang juara umum itu Tamalatiyah, ada 2 yang masuk di Kementerian Agama. Kita berikan penjelasan, dia tidak puas, dia langsung menyurat ke Pandu Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami dipanggil. Kenapa bisa Tamalatiyah bisa juara umum, padahal juara satunya itu hanya 4, sementara Dinamo dan Bangkala itu juara satunya 5. Iya, kita sudah berikan penjelasan kasih ternyata dia tidak percaya, dia langsung ke kami. Berikan penjelasan di sana bahwa ini sistem penilaian ini berbeda dengan olahraga. Olahraga itu yang dilihat emasnya. Biar 20 berata kalau 1 emas lebih tinggi itu emas. Ya kalau penilaian khusus untuk tilawah begini musabaqah ya sistem poin. Iya, juara 1 itu nilainya 5, juara 2 itu nilainya 3, dan nilai juara 3 itu nilainya 1. Memang pada waktu itu Kawat Tamalatiyah hanya 4 juara satunya, tapi ada 12 juara duanya. Sehingga baru dia bilang saya sudah dikasih tahu kita juga di sana dia, tapi kita merasa kok SPPD ini rojak aja. Cocok gitu. SPPD aja gak rojak pakai di bawah anak-anak tidak mau tutup kok kami itu. Cocok gitu. Jadi kami dipanggil di sana dan alhamdulillah jalan juga SPPD itu. Sama. Kali lapor lagi ya. Kali melapor lagi. Siap SPPD ya. Ya, jadi tolong seperti itu Bapak Ibu pemimpin semua Dewan Penilai. Kemudian tahfiz Ustaz. Tahfiz. Ini semua tahfiz ini. Tahfiz. Ya, tahfiz ini ada juga 5 dewan hakim. Sayang sekali Ustaz Rahman ini masih sementara ada di provinsi sekarang mengikuti pelatihan dewan hakim 3 provinsi, dan beliau insyaallah dia masuk dewan hakim 3 provinsi. 2 yang diutus ke sana, ternyata 1 yang lolos, yaitu Bapak Ustaz Rahman dengan Pak Dr. Ahmad Majid Badruddin, dan yang lolos adalah Ustaz Rahman. Ya, sudah tidak sempat masuk Pak. Ya, artinya dia sendiri masing-masing dipanggil, bukan kita yang mengutus. Langsung provinsi yang memanggil.
Jadi bukan utusan dari kita dari daerah, bukan utusan dari Kementerian Agama. Yang dia lihat bahwa yang berpotensi di setiap kabupaten dia panggil, ternyata yang sempat ada panggilannya untuk dari Dewan Hakim Pak Rahman Al-Hafiz. Kegiatan provinsi sudah dipanggil. Iya keren. Pertama pertimbangan mungkin karena sudah ada umur. Iya. Jadi ada 4 yang dinilai ini Ustadz. Para penilai ya mungkin saya serahkan kepada Ustadz Salahuddin memberikan penjelasan ini. Siapa yang paling berhak untuk, karena saya juga kurang paham dengan ini Ustaz. Dinilai ini mungkin dia bisa memberikan penjelasan. Ustaz Rahman sebagai pelempar, siapa yang akan memberikan penilaian? Ustaz Faizal dan Ustaz Rusli, ya Ustaz Soleh, di mana cocoknya semua untuk memberikan penilaian. Baru saya memberikan keterangan. Saya silakan Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kesra serta Kabupaten Jeneponto yang saya hormati, Bapak Dewan Pengawas dan Koordinator Dewan Hakim, dalam hal ini Kepala Seksi Bimas Islam, serta Al-Mukarram, para Dewan Hakim, ya, mana Bilugal Arabia Ustaz Rahim wa Fatur Rahman, lakin huna al-farqu bainahuma. Ustaz Rahim lahu zauja, walakin Al-Fatur Rahman biduni zauja. Jadi perbedaannya sama-sama orang bahasa Arab Ustaz, cuma ada perbedaannya. Ada satu sudah beristri, satu tidak. Oh belum ya? Lama, lesa lah ya. Lesa lah, laki lama. Sudah lebaran Ustaz. Amin. Lebaran yang akan. Betul gitu. Ya baik, kita masuk di khusus untuk tahfiz ini. Untuk di penilaian, saya lihat juga ada A, B, C, D 4. Pertama di sana ada mura'atul isnad wal mutun, yaitu runtutnya antara sanad dan matan, bacaan sanad dan matannya. Yang kedua ada sabkul lisan. Yang ketiga tardidul kalimah, dan yang keempat tamamul qiraat. Untuk di mura'atul isnad wa al mutun ada 2 di situ, ada tawakkuf dan ada tarkul isnad au mutun. Tawakkuf ini artinya peserta berhenti beberapa menit, beberapa detik, bukan menit, sekitar 10, dan berulang-ulang dan dapat melanjutkan bacaan setelah dituntun oleh Dewan Hakim. Kalau tarkul isnad artinya meninggalkan salah satunya baik sanad maupun matan, tapi atau melompat dan masih bisa melanjutkan. Itu nanti barangkali begitu di penilaian. Makanya waktu saya dapat ini penilaian, karena yang saya dapat ini pasangan sebelum harus kalau sekarang barangkali diberikan langsung yang sesuai daripada yang kita akan nilai nantinya. Sebelum saya lanjut lagi, termasuk di fasahah, saya tidak tahu kenapa ada di Roma di sini satu penilaiannya di fasahah, di ketiga yang namanya tamamul harakah. Padahal di situ adalah husnul ada di situ. Kalau yang di pedoman yang diberikan itu adalah husnul ada di situ, bukan tamamul harakah. Untuk yang ketiga barangkali ada pedoman terbaru atau gimana? Ada pedoman terbaru ini. Ini yang kalau yang terbaru ini yang ada terbaru saat ini yang ada husnul ada ini. Oh iya, bukan yang tamamul harakah. Ini yang terpakai ini, yang baru-baru saya dikirimkan kemarin dulu sama Pak Kiai Haji Bahriwan. Kalau tamamul harakah artinya kesempurnaan dari segi harakatnya. Padahal ini kan sudah include di dalam tamamul qiraah. Tamamul qiraah itu salah satunya adalah harakatnya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara membedakannya lagi untuk penilaiannya. Saya hanya usul untuk di fasahah. Biar kita ikut ini yang dikirimkan oleh Ustaz. Sekedar langsung saja, karena bukan bidang saya di situ. Cuma mengingatkan bahwa kenapa ada perbedaan begitu. Kalau saya kan konsentrasinya di tahfiznya sini. Jadi saya mohon maaf ini karena teman-teman saya ini orang tahfiz semua, orang hafiz semua. Ya saya
saya yang tidak hafiz, tapi ya seperti saya tetap termotivasi dengan bahasanya Bapak Dewan Pengawas, insya Allah mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada, insya Allah. Lanjut yang kedua di sini yang perlu dinilai selain muraatul sanad wal matan, ada lagi sabqul lisan. Sabqul lisan ini ada dua, ada tarkul huruf aw al kalimah. Salah seorang daripada bacaan daripada hafiz ini dia tinggalkan bacaan huruf atau kalimatnya. Ya, kalau kita berbicara kalimat dalam bahasa Arab, ya kalau bahasa Indonesia itu adalah kata, gitu. Ya, berarti dia meninggalkan salah satu daripada kata dari hadis itu, dari sanadnya, dari matannya. Ada lagi yang kedua, ziyadatul huruf atau al kalimah, atau justru ya peserta ini menambah, ya menambah salah satu huruf atau dia menambah dari segi kata. Kemungkinan karena hadisnya hampir bersamaan. Ya, karena dia bilang itu lanjutannya, tapi diingatkan oleh Dewan Hakim dan dia bisa melanjutkan, dan itu benar. Nah itu, berarti itu juga akan dinilai oleh Dewan Hakim. Sampai pada tabdilul huruf al kalimah, itu mengganti tabdilul harakah, ini semua mengganti daripada huruf atau kalimah, mengganti daripada harakat. Tabdilul kalimah, mengganti daripada kata. Dan yang terakhir adalah tentang, saya lihat ada semua tamamul qiraahnya, saya lihat ini di tahfiz juga masuk juga di di penilaian, yaitu tamamul qiraah, pengurangan nilai apabila peserta membaca tidak sampai selesai atau tidak membaca sama sekali, tapi sekali setiap pertanyaan yang diberikan. Saya lihat di Fasahah juga ada, saya tetap kalau di Tilawah ada enggak juga. Ya, tamamul qiraah, karena ini kesempurnaan ya, kesempurnaan hafalan. Kalau tak putus ya, Iya. tamam orang Ya, kalau sudah tak putus pasti tidak sempurna ada pengurangan nilainya. Ya. Jadi barangkali untuk itu karena di tahfiz ini ada 4 penilaian. Di situ yang saya rasa memang ada Ustaz Rusli, saya hampir hadir semua barangkali untuk di tahfiz. Tinggal koordinatornya yang tidak, koordinator tahfiznya yang tidak hadir, karena beliau nanti ini akan menggawangi daripada perhakiman kita di tahfiz. Apalagi ada ilmu barunya nanti kalau datang dari provinsi, insya Allah. Ya, kalau saya sarankan nanti untuk tahfiz, mudah-mudahan ada waktunya Ustaz Rahman, kita pakai Google Meet saja atau kita berzoom untuk lebih mendalami lagi daripada 4 kriteria penilaian ini. Ya, untuk memperdalam terkait daripada yang akan rencana penilaian. Karena yang perlu kita juga di sini adalah ini masalah tata cara pengurangan nilai dan penilaian secara keseluruhan. Saya rasa begitu barangkali untuk sementara Ustaz dari untuk dari tahfiz. Dan untuk yang cocok-cocoknya Ustaz ini untuk saya tidak tahu apakah dalam satu lembar ini apakah semua Dewan Hakim menilai atau tidak. Satu, Ustaz. Ya. Kalau ini seperti ini kan ini semua bidang tajwid semua, bidang fasahah semua di dalam. Ya. Jadi maksudnya karena secara formulir penilaian bidang fasahah. Fasahah ini ada 4. Nah, apakah sama juga di di tahfiz, bahwa untuk bidang tahfiz pertama ada 4 di situ. Nah, kalau 4, 5 berarti Ustaz Rahman itu adalah koordinatornya untuk pelempar pelempar soalnya. Nah, berarti dia adalah sailnya, berarti ada Ustaz Iskandar, Ustaz Faisal, saya dan Ustaz Rusli. Ya, kalau untuk saya sendiri barangkali saya lebih cocoknya kalau saya ambil di di yang poin A, yaitu tawakuf dan tarkul isnad wal matan. Ya, ini untuk saya. Ustaz Iskandar yang mana kita, Ustaz? Untuk semuanya. Sabqul lisan itu ada 2, yaitu tarkul huruf au al kalimah dan juga ziyadatul huruf au al kalimah. Ini. Fasahah ada di kalau al-waqf wal ibtida itu kalau tidak salah di fasahah ya. Oh iya, ada di fasahah kalau al-waqf wal ibtida. Memulai dan bukan kita nilai semua ini. Bukan. Artinya ini ini akan dipecah lagi ini atau bagaimana ini? Kalau contohnya ini semua akan menilai ini. Jadi saya berikan penjelasan dulu. Dari begitu. Saya penjelasan bahwa ini kan 5 Dewan Hakim. Tahfiz. Dewan Hakim. Iya. Yang dinilai ini 3. Jadi ada sama juga tadi
sama juga tadi di tilawah. Sama di tilawah bahwa di lagu itu ada 2 yang menilai lagu. Selebihnya itu dibagi satu-satu. Jadi kayak di ya kayak di apa ini? Tafis. Siapa yang bertanggung jawab di tafis ini? Maka khusus tafisnya dia nilai. Biasanya itu yang melempar. Ya. Biasanya Yang kedua di bidang fasahah. Ya, siapa yang bertanggung jawab di bidang fasahah ini? Fasahahnya ini hakam wakaf Wal tidak. Kemudian irama dan suara, kemudian tamam al-harfat dan tamam al-qiraah. Jadi begitu. Jadi saya hanya mau inginkan Ustaz, ya, kesepakatan karena tadi kita sudah ambil apa yang kita minta tadi. Ini maksudnya begini Ustaz. Ini kan umpamanya kita ambil contoh karena fasahah yang ada sama saya ini. Kan bidang fasahah Ustaz ini kan ada 4 item. Ya kan? Nah, apakah 4 item ini kan masing-masing kita nilai semua? Nilai semua. Nah, kalau begitu sama jadi sini Ustaz ini. Berarti kalau seperti di tahfiz ini tuh bagiannya turun, berarti kita semua akan menilai di situ. Tinggal kita pakai nanti range-nya, range nilai standar nilai terkecilnya berapa dan nilai tertingginya berapa. Ini standar nilainya kan ada Ustaz. Iya, 25 kalau tidak salah berapa? Kalau untuk bidang tafis ini maksimal nilai 50. Oh, 50 tinggi ya? 50 ada. Tinggi. Maksimal 50, jadi tinggal kesalahannya yang kita kurangi. Ya, karena dia langsung dapat nilai 50. Kalau di bidang fasahah maksimal 25. 25. Iya, jadi tinggal Berarti tilawah juga 25, Ustaz? Ya. Tilawah 25 juga? Tilawah juga 25. Tajwid 25. Ya, karena Iya, 100 jadi semua nilai. tilawah dan tajwidnya ini 25. Iya. Tinggal dia kurangi. Oh. Ya, 100 nilai. Ya, 100 nilai. Jadi tinggal kita membagi Ustaz. Ya, kayak Ustaz Faisal, siapa yang mana dia pegang, mana dia ambil, karena saya juga belum tahu semua. Seandainya ada Ustaz Rahman, dia tahu semua kita, dan saya yakin kita ini Pak Ustaz Soleh dan kita tahu. Ya, kita bagi sekarang. Ya, mungkin barangkali Ustaz Rahman atau kayak begini. Tajwid ya. Ini para Ustaz Rahman tahfiznya. Dia terlepas dengan tahfiznya. Saya juga terlepas Begini Ustaz. Mungkin barangkali hari ini kalau memang kita tidak bisa membagi secara maksimal, harus konfirmasi dulu barangkali. kita konfirmasi di Ustaz Rahman. Harus konfirmasi dulu barangkali Ustaz. Jadi 5 orang ini konfirmasi. Kalau tilawah sudah tidak masalah Ustaz. Tidak masalah kalau tilawah. Sudah jelas nih semua ya di depan ya. Sudah permintaannya. Yang kan Ustaz, insyaallah saya percayakan Ustaz untuk ya bergerak 5 orang ini. Insyaallah. Oke. Selesai kalau Nanti pakai Zoom nanti atau Google Meet. Sama-sama berkoordinasi diri. Sama-sama berkoordinasi. Sekarang hadis ini keren. Ya, ini adalah baru 2 kali dipertandingkan ini hadis. Dan yang banyak tahu ini Ustadz Yakub. Ya, kalau Ustadz Fatur pada Dr. Fatur Rahman, dia baru masuk bergabung dengan kita karena ilmunya sudah tidak dilakukan karena dia doktor bahasa Arab. Ya, bersama dengan Pak Kiai sudah ilmunya tidak dilakukan. Soalnya saya tidak ada ilmu di situ kan. Jadi kalau mungkin Pak Kiai bisa memberikan penjelasan baik, saya tapi Kalau ada tajwid di kita ini, tajwid biasa aja kita. Ini bilang sama di semua ini. Sama di tilawah, tahfiz. tidak standarnya di situ kan? Oh, nanti saya minta kembali di kalau begitu. Kalau ini ada standar nilainya, 25. Apa itu? Maksimalnya. Apa itu? Ada juga kan? Kalau di bawah sebelah kiri. Kalau Hadis. Di bawah sebelah kiri. Oh, satu itu. Oh, pasti satu. Dua begininya. Dua begininya. ini ada tahu ya ini ya. Ustaz Fatur tajwid. Iya. Insyaallah keren Pak Ustaz Yakub saya sudah bicara dan insyaallah sebelum
kita mulai pelaksanaan untuk penilaian, karena ada di pertama pembukaan, yang kedua setelah pembukaan ada istirahat. Insya Allah kita ketemu itu bertiga kan. Kita bertiga untuk penilaiannya, pembagian untuk kriteria penilaiannya. Iya, bidang-bidangnya semua. Insya Allah. Saya rasa tidak masalah ini. Saya hanya ingin menekankan kepada Bapak dan Ibu semua, kepada Bapak-Bapak, para dewan hakim dan kita semua, bahwa jadwal kita ini tanggal 27 pembukaan jam 9 pagi. Saya harap sebelum jam 9 kita hadir semua kan? Ya, hadir semua dengan memakai pakaian jas kopiah hitam. Ya, jadi pakai jas kopiah hitam dan masing-masing kita membawa jubah. Ya, toga. Ya, baju toga. Masing-masing, jadi panitia tidak menyiapkan baju toga. Ya, kecuali kalau panitia menyiapkan. Di sini saya kira ada buru-buru tidak ada. Tidak ada. Iya. Jadi baju toganya masing-masing ada aja karena rata. Iya, kayak protokol faktur ini tahu baju toganya. Bajunya saja. Jauh terakhir kira. Dan rata-rata kita semua ini sudah punya baju toga. Ya, tinggal pilih yang mana baju toga yang kita bawa. Yang jelas, Kalau di dua semua baju dewan seperti hakim itu katanya wajib dilantik, disumpah. Semua dewan hakim wajib disumpah, termasuk koordinator, sekretaris dan dewan pengawas. Wajib semua disumpah itu. Iya, wajib semua. Nah, kalau saya punya penawaran juga, panitera itu kalau bisa disumpah juga. Karena panitera ini yang mengelola ini nilai. Ya. Dan insya Allah nilai ini, ya, setelah di-input ini nilai, akan ada rapat paripurna dengan kita. Semua nilai-nilai kita akan diperlihatkan bahwa nilai ini yang masuk, ini buktinya. Ya, ada catatan bahwa ini bukti kita, dan insya Allah kalau seperti yang lalu kami sekretaris Dewan Hakim, ya saya bertanggung jawab penuh 100%, tidak ada nilai itu yang berubah. Yang lalu itu, ya. Jadi kalau bilang ada Dewan Hakim itu yang mirip-mirip itu, tidak ada itu. Ataukah panitera yang bilang mau nambah-nambah nilai, tidak ada, karena saya yang kontrol semua dan saya perhadapkan kepada Dewan Hakim bahwa ini nilai tak, ini yang masuk di, ya, jadi semua yang keluar itu adalah hasil penilaian kita semua. Ya, ada sempat anak-anak yang setelah ditampilkan ternyata tidak sesuai harapan, saya bilang apa boleh buat, itu hasil penilaian para Dewan Hakim. Ya, jadi saya hanya berharap kepada Bapak Ibu, kita komitmen keren di jam itu, jam 9. Ya. Pertanyaannya ada yang bertanya di Dewan Hakim, Pak. Kalau ada Dewan Hakim yang jauh kayak dari Bangkalan dan dia mau menginap di sini, Ada rumah siap. ada rumah. Ada rumah. Dewan Hakim. Kalau peserta kan tanggung jawabnya para camat. Ya, bukan pusatnya. Ya. Ada rumah dia siapkan Pak Kabak kalau ada yang mau nginap. Menginap. Ya. Ahmad Ya. pakai Kalau ada yang menginap karena waktu kita ini hanya mungkin sampai jam 4 sore. masih ada. Iya. Kalau ada yang menginap, jadi kalau yang menginap kita mendaftar memang sampai ke saya, ya bisa sampaikan ke Pak. Nanti Pak Sadiaki Ada di makan. makanya apa sih? Sore atau mau makan malam, Pak. Pokoknya Pak Kaba sikap Pak jadi pakai kalau jiwa muda. Iya. Ya mantan korek juga stas jadi. Mantan korek juga. Dia tahu posisi ini badan. Dia tahu. Iya. Iya. Mungkin saya kira seperti itu barangkali. Saya buka, siapa tahu ada yang mau dipertanyakan kembali sebelum kita tutup. Silakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan bidang saya tentang lagu. Ini saat final, ada final
Kesimpulan kemarin di meeting Ustaz tidak ada final. Tidak ada final. Oh, Berarti langsung ranking, sudah Langsung nilai. posisi juara juara Tertinggi. tinggi itu juara 1. Ya di bawahnya itu juara 2 dan juara 3. Certain ranking ya. Yang perlu dipertanyakan sama Pak Kaba, adakah harapan 1 dan 3? Kalau DPA sampai juara 3, satu Juara 3. Karena kemarin yang klubnya sudah diisi. Sukses sampai juara 3. Begitu. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Iya, masih ada harapan. Tidak ada harapan. Sertifikat ada Pak. Sertifikat ada. Sertifikat ada. Kalau ada yang hakim, biasa nanti digunakan juga. Bagaimana kalau kita tetap sebut saja harapan 1 dan 3, sertifikat saja dikasih? Bisa. Bagus bisa sertifikat dia. Seperti yang di atas. Penyemangat. Ya, nanti jika Tidak ada ya. ya, saya panggil dulu saya penyambut aja. Jadi kondisikan itu. Nanti dikondisikan. Iya. Belum bisa dipastikan Iya, ya. betul. 1, yang kedua, jadi mana coba itu hasil rapat kemarin. Yang kedua Ustaz, sebelum kita lanjut, hasil meeting kemarin itu karena sampai sekarang khusus untuk di bidang tilawah itu masih banyak kawan tidak mendapatkan peserta karena ditahan pimpinan pesertanya itu tidak ikut. Wah, sebenarnya Dewan Hakim juga. Sebagian Ya, Justru yang hakimnya itu yang tidak yang ditahan, menahan juga itu yang diajak. Sudah perlu Menjaring. suruh perbaik-baik itu sesitu Begini Ustaz, itu. jadi kesimpulan itu kemarin begini. Ya, jadi persoalan. kesimpulan kemarin itu kami memberikan kelonggaran, semua sepakat di hasil meeting, berikan kelonggaran kepada semua KUA mencari peserta sampai pada saat sebelum ditutup penampilannya. Penampilan untuk mas kalau masih bisa ditampilkan, ya tampilkan. Biar hari itu juga Selama masih ada dia dapatkan karena dia sementara mencari peserta. Ada yang menyarankan lebih bagus kita mengambil peserta dari luar daerah, tapi tetap dikomitmenkan kemarin itu jangan, karena jangan ambil peserta dari luar daerah. Saya sedikit saran barangkali, saya barangkali saat ini Kemenak atau Pemkab ini harus bersikap tegas barangkali dalam hal ini. Tidak boleh ada Dewan Hakim seperti itu yang lalu yang berbuat seperti itu hanya gara-gara persoalan lain. Ya, persoalan lain sehingga santirnya ditahan. Kalau perlu harus keluar bahwa ketika seperti itu jangan libatkan dalam kegiatan keagamaan lagi kalau dia seperti itu. Ini kan lain persoalannya, masa persoalan darat dibawa ke laut. Masa laut dibawa ke darat, ya kan? Ya kan kasihan anak, kasihan dia mau bertanding tapi dihalangi oleh yang punya bakat tapi hanya gara-gara persoalan insentif ya. Ini kita bahasa kasar saja ya. Ini bukan kesalahan Kesra. Saya saja sebagai di BKP Remi ratusan juta uang yang tidak cair tapi saya kasih pemahaman turun. Ini bukan di Kesra, memang Pemda kasihan ini yang mengenai musibah. Ya kan? Masa musibah seperti itu sehingga ada Dewan Hakim yang membina sehingga seperti itu dan tidak memberikan kelonggaran kepada peserta. Harus ada semacam ketegasan. Kalau memang tidak turunkan surat bila seperti itu maka jangan libatkan dalam kegiatan nanti ke depannya. Dewan Hakim tidak masuk. Iya, baru situ. Jangan Ustaz, Iya. jadi curhatan tadi yang kita sampaikan ini semua sudah disampaikan oleh para kawan itu kemarin sama Kemarin rapat kawan. Iya. berapa kawan kemarin. Jadi setelah kita dia langsung menghadap ke Pak Kawan. Begitu juga. Ya, Banyak begitu Iya, juga, iya. pas begitu permintaannya. Kasihan itu anak. Sekarang yang berbakat kasihan itu. Perlu identifikasi turun itu jangan. Persoalannya juga ini PSI ini dibentuk untuk mencari bibit. Pada saat bibitnya ini mau kita pergunakan untuk daerah, kenapa ini tidak dibiarkan untuk dipakai? Berarti hilang ini anggaran BP ini sia-sia. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Untuk apa itu? Saya tambahkan juga, Ustaz, ini kan kegiatan kita kan sudah tahu kegiatan keagamaan. Diberi tadi bahasa dari Pak Pengawas bahwa kita ini betul-betul sabar dan ikhlas yang menerima, ya kan? Dan di mana diletak keikhlasannya teman-teman yang membina di bawah kalau dia selalu harus dinilai dengan materi, ya kan? Oke. Tanpa ada pun itu harusnya mereka harus bersyukur sebenarnya. Silakan Ustaz. Iya, Silakan. seperti itu. Yang kita sampaikan tadi. Saya hanya mempertanyakan tentang lagu.
saat final. Ya, tapi ini adalah final. Tapi aku lanjutkan nih. Iya. Itu saat final kan ditentukan lagunya siapa panitia. Ditentukan lagunya siapa panitia. Terkait dengan beberapa tahun yang lalu, ada beberapa peserta yang tak balik cara penyusunan lagunya kok bisa juara. Iya. Jangan sampai dewan hakimnya tidak tahu. Saat itu bukan saya yang dewan hakim lagu. Iya, saya bertanya kepada koordinatornya. Jangan lagi begini. Iya, jangan lagi begini. Yang kedua, Persoalannya banyak bidang yang persoalan yang salah baca. Kalau menurut saya itu masuk peserta masih tahun 70-an. Iya, masih golongan anak-anak tahun 70-an. Iya. Kalau ada peserta yang salah baca, enggak masuk kategori 1, 2, 3. Iya, melangkah dari 1 baris sampai 3 baris. Wah, ini bisa juara 2. Bukan lagi jadi. Iya. Jadi pangkat 2. kurang 6. Alasannya Pak Koordinator Dewan Hakim kan ada nilai lagu. Iya, ada nilai tajwid. Iya, jadi dia oleh ke sana. Yang saya kurang mengerti kalau ada salah baca, salah baca, melangkah dihantongi. Dapat juara. Iya, tapi dapat juara. Sama Awin di timur. Sama jadi. Ada nilai. Termasuk itu di sini. Oh, Di sini. saya tidak tahu itu Ustaz. Jadi tadi malam saya sampaikan karena koordinator baru ini, koordinator baru. Kalau menurut saya, kalau ada yang melangkah 1 baris sampai 3 baris, Yang dikasih nilai. kayaknya tidak masuk dengan 1, 2, 3. Iya, banyak langkah aja lah. Oh, tapi ini. Banyak kesalahan besar. Iya. Jadi itu penawaran kan H. Jadi itu. Yang terakhir Ustaz, Siap. di bulan lagu. Juga tiap boleh. Hanya perbandingan karena saya lihat Dewan Hakim lagu itu nggak ada kayak Turki tidak ada, kayak Aisyah juga tidak ada. Dewasa itu kan 5 macam lagu. Ini ada peserta Ustaz masuk 5 lagunya. 1. Yang peserta yang lain hanya 3, tapi komposisinya bagus. Iya, komposisinya bagus. Iya, lagunya. Yang mana ini yang kita angkat? Yang mana yang bagus? Yang cukup 5 tapi agak ini lagunya. Karena ini. Iya. Ada 3 di lagunya masuk tapi bagus. Di situ diatur bagaimana harus 5. Esnya 5. Harus 5. Kalau saya kembali ke persoalan cukupnya. Iya, cukupnya dulu. Iya, harus tahu begitu. Karena harus cukupnya dulu. Kalau yang lain memang dia runtut tapi tidak cukup, berarti tidak sampai ke situ. Karena dulu Ustaz. Iya. Apa kita mau komentar? Nggak bisa cukup. Tidak bisa lagi. Saya teringat di sini. Di ruang Tamarunang ini tahun lalu untuk seleksi di sini. Tapi Tidak ada. Saya izin dulu. Tunggu, saya belum selesai. Saya udah kalah di hukum, Bang. Makin bicara. Mungkin sampai di situ karena ada juga jadwal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama tentang final ini Ustaz, jadi dikirakan. Insya Allah nanti di pembinaan itu, karena ada pembinaan dari Kisra, ada juga pembinaan dari kami di Kementerian Agama. Jadi mungkin sekitar 4 hari pembinaan, dia 2 hari, saya 2 hari.
Nanti di hasilnya itu Ustaz, baru kita memberikan itu ilmunya tentang bagaimana itu membalik-balikkan itu lagu salah. Jadi nanti yang juara ini kita fokus untuk bina. Kemudian yang pertanyaan kedua itu tadi Ustaz, sebenarnya saya kurang paham dengan itu, tapi ikut itu juknis. Ya, kalau yang dikatakan bahwa harus 5 lagu masuk, berarti sama itu tadi. Ada yang dia langkai, ada hal-hal yang kesalahan fatal di situ. Karena tidak cukup itu, dinilai itu. Tinggal memberikan penjelasan Ustaz. Tinggal memberikan penjelasan. Sekali lagi, buku, notebook yang kita kasih itu nanti, ya semua apapun yang terjadi, jadi yang kita tidur. Yang kita pasal menilai. Kan sekali pinjam pada salah kalau betul kita sarik naik, oh itu menilai saya. Yang kita tidur. Jadi berikan kesempatan waktu dan istirahat memang pada saat penilaian betul kita konsentrasi. Karena yang ditolerir ini hanya beda 2 nilai. Ya, di antara bapak dan ibu bapak, ya. Jadi kalau taruhlah kedua titik menilai, ya kalau sudah berbeda nilai ketiga sudah dipertanyakan. Salah satunya ini pasti ada yang lalai, ya pasti ada yang lalai. Kalau di sini ada salah hafidnya 1 dan di situ tidak ada hafidnya, berarti dia lalai, ada lalai. Nah, makanya sedapat mungkin tidak ada yang tidur pada saat kita menilai. Ya, insyaallah. Dan kita minta ini sedikit lagi. Silakan Ustaz. Kita mau Jumatan ini terkait dengan pengisi final, kan kita tidak ada final. Iya. Tapi khusus untuk tilawah di ketentuan pokok itu bahwa di penyisihan itu tidak ada komposisi lagu. Memang penyisihan. Tidak ada. Tapi ketika masuk di final ada komposisi lagu. Nah, ini yang kita ceritain. Apakah kita juga siapkan komposisi lagu pada saat penyisihan? Tidak. Jadi begini, itu yang saya jawab tadi ini. Nanti ada pembelajaran, kemudian ketika ada nih juarata untuk diajari, dibekali. Nanti lagu ini. Nanti pada saat yang juara ini akan ada pembinaan. Nanti di situ dibina. Berarti tidak mungkin kita nih tidak buat bikin komposisi lagu. Tidak perlu membuat komposisi lagu. Kurang pekerjaan. Iya betul. Iya, mengurangi pekerjaan. Oke, mantap. Karena para kawan juga ini mengeluh tidak ada juga dananya kasihan. Iya. Terus kalau bisa saya katakan karena saya yang tangani semua di banyak itu kawan, terjun bebas. Ya, luar biasa. Ya, saya sendiri salah satunya diantaranya tahun lalu itu perjalanan dinas ada sekitar hampir 30 juta, sekarang 3 juta rupiah. Sekarang naik bantai tak sudah kenal sih. Tapi itu lagi kembali dibilang tadi ketika kata hari ngaji, ya kedepankan dulu itu khulusin Allahuddin. Ya, nilai keikhlasan untuk melakukan ini perintah agama. Saya kira demikian barangkali. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih keren Pak. Kita hadir semua keren. Ya, kehadiran kalau ada waktu kita keren untuk memberikan kita petunjuk-petunjuk semua selama dalam pelaksanaan dan STQH ini. Ya, karena ini seleksi tilawatul Quran hanya 4 yang dipertandingkan. Tapi kita di Ponto ini tidak mempertandingkan 1, yaitu tafsir bahasa Arab. Mudah-mudahan tidak ada umur tafsir. Dia bagi, berarti husnul kita panggil nanti. Husnul Rubiah. Husnul Rubiah. Karena beliau sudah lewat ini. Sama nanti kita ada keluarganya Ustaz Soleh. Husnul. Rombonnya tapi kawin dengan adik. Husnul Rubiah. Saya kira demikian, kita tutup dulu ini. Terima kasih Pak Kaba atas jamannya, jadinya untuk memberikan tempat dan fasilitas untuk kita semua. Dan sekali lagi saya tekankan, hari Senin insya Allah sebelum jam 9 kita sudah ada semua di sini dan siap di ruang bola di bawah dan siap untuk disumpah. Selesai zuhur barangkali kalau kita mulai
berdasi kembali. Berdasi. Iya. Jangan kena dasi. Jadi kostum itu tak gak kencing, dasi. Umur di gambar Jas, kita. jasnya agak Ustaz. Tekir lagi. Jas apa ya? Kondisikan bisa. Kondisikan saja. Yang ada saja. Yang ada. Yang penting Yang sampai hitam dan tidak ada. Yang penting just sebagai premi. Masalahnya lo apa? Lo yang sebagai berbeda bala. Kalau ada hitam seragam. Warna gelap bagus. Yang gelap hitam lah, ya seragam. Yang ada saja. Yang gelap-gelap. Saya SPS ini. Ya, bawa semua itu. Ya. Ya. Jangan kita pakai sandal pada saat kita supaya masuk di ruang bola itu semuanya pakai sepatu. Gambar ya. Ya. Christmas tadi. Bagus kok, ha? Jadi yang pakai sepatu yang di dalam. Kenapa ya? Bagi diri ke Pak. Oh, penangan. Yang penting sepatu sandal ki. Sandal. Benar bijak kan bijak. Sepatu sandal Itu pakai. Insyaallah harap dulu. Kenapa lagi baju pakai kaos pange? Artinya ya, artinya begini, terkait singkat menapa Ustaz Saludin supaya Ustaz Soleh, ya, gasingin gua mereka ini mundur untuk anak-anak ini, kapan tuntutan mereka, iya, nganu lah, jadi lupa jadi kan tuh Saya cocok. Anak tandrik dulu sih. Saya kira demikian barangkali semua dan mari kita bersama-sama masuk acara petunjuk teknis tentang proses hakiman ini dengan bersama membaca kalimat hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.